Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali situasi terkini di lokasi. Ada Irfan Hardiansyah di Glodok Plaza. Selamat sore, Irfan. Tadi kami melihat ada 2 kantong jenazah kembali dibawa petugas. Bisa dilaporkan lebih jelas mungkin, Irfan? Ya, baik. Terima kasih Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk update terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Glodok Plaza, di mana TKP kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Rabu 15 Januari 2025. Dan tadi kami melihat ada 3 kantong yang dibawa oleh petugas, yakni 2 kantong ini merupakan 2 kantong jenazah, kemudian 1 kantong lagi ini berupa barang bukti, di mana ini barang bukti berupa barang bukti elektronik begitu. Dan untuk 2 kantong jenazah tambahan ini sudah di evakuasi begitu dan dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Dan untuk total berarti untuk jenazah yang memang sudah dievakuasi, berhasil dievakuasi begitu ada total 7, dan dari data yang dilaporkan hilang ini berjumlah 14 orang. Namun kita belum bisa mengonfirmasi secara resmi begitu apakah 7 jenazah ini memang dari termasuk dari 14 korban yang memang dinyatakan hilang atau memang di luar dari 14 korban yang dinyatakan hilang pada hari Rabu hingga hari ini. Dan tentunya ini proses pendinginan di tempat kami melaporkan saat ini juga masih terus dilakukan, namun untuk proses evakuasi atau pencarian korban saat ini dihentikan sementara dikarenakan memang cuaca di tempat kami melaporkan ini sedang turun hujan begitu, dan tentunya petugas gabungan ini dari pemadam kebakaran, kemudian juga polisi, TNI Polri begitu, ada BPBD, Basarnas dan lain sebagainya ini terus bekerja sama berjibaku begitu untuk melakukan evakuasi dan juga melakukan pencarian begitu, karena memang ini masih ada 3 lantai begitu yang harus dicari, karena memang untuk gedung Glodok Plaza ini sangat luas sekali, dan untuk yang terdampak sendiri ini ada 3 lantai, di mana ada lantai 7, kemudian 8 dan juga 9. Dan untuk proses pendinginan ini dilakukan di lantai 8 karena kan untuk lantai 7 dan lantai 9 ini sudah dinyatakan clear. Namun hingga saat ini dari petugas gabungan ini terus melakukan evakuasi dan pencarian di lantai 8. Dan tentu kami tadi mengonfirmasi juga kepada salah satu perwira untuk prioritas utama yang sekarang dilakukan ini pencarian begitu dan juga evakuasi korban, sehingga nantinya untuk memastikan apakah tidak ada lagi korban yang memang tertimbun ataupun hilang begitu. Dan tentunya kami akan terus mengupdate kembali kepada Anda, Diandra, apakah memang pada sore ataupun hingga malam nanti akan ada ataupun para petugas ini berhasil mengevakuasi kembali atau seperti apa, nanti kami akan update kembali kepada Anda, Diandra. Irfan, tadi dikatakan bahwa fokus pencarian saat ini dilakukan di lantai 8, di mana untuk lantai 7 dan juga 9 ini sudah clear. Ini dapat dipastikan sudah clear begitu, kemudian juga tadi 2 kantong jenazah yang ditemukan itu ditemukan di lantai 8, betul? Ya, baik. Ya, terima kasih Diandra. Untuk dapat kami perjelas kembali, mungkin untuk dinyatakan clear ini untuk area pendinginan begitu. Dan untuk lantai 7 dan lantai 9 ini masih terus dilakukan pencarian juga, dikarenakan memang untuk yang terdampak ini di area 7, 8 dan juga lantai 9 begitu. Untuk itu para petugas ini terus melakukan proses evakuasi dan pencarian di 3 lantai itu, di mana di lantai 7, kemudian lantai 8 dan juga lantai 9. Namun tadi kami mengonfirmasi kembali kepada pihak petugas ataupun perwira pemadam kebakaran, untuk lantai 8 ini masih terus dilakukan pendinginan karena memang area yang memang cukup sulit dilalui begitu, banyak sekali reruntuhan ataupun banyak sekali sisa dari kebakaran sendiri yang tidak bisa dilalui oleh pihak pemadam kebakaran. Dan tentunya pihak pemadam juga akan terus bekerja keras di mana untuk terus melakukan pencarian dan evakuasi, dan hingga nantinya dinyatakan clear seluruh area, baik itu di lantai 7, kemudian 8 dan juga lantai 9.
Baik, Irfan, kemudian untuk malam ini apakah pencarian akan terus dilakukan? Kemudian kendala dari pencarian sendiri itu apa? Ya baik, terima kasih Diandra. Untuk proses pencarian dan juga evakuasi ini masih terus dilakukan hingga saat ini dan hingga malam nanti. Dan untuk saat ini para petugas ini sedang melakukan beristirahat sejenak dikarenakan memang untuk cuaca di sini sedang turun hujan. Jadi para petugas ini tidak melakukan proses pencarian sementara begitu dikarenakan memang kondisi yang tidak memungkinkan. Dan untuk lantai 8 sendiri ataupun kendala yang memang dialami oleh petugas dari pemadam kebakaran sendiri ini akses yang begitu sempit begitu, dan banyak sekali reruntuhan yang memang terdampak begitu di area lantai 7, 8 dan juga 9 sehingga para petugas ini tidak bisa melalui dikarenakan memang area yang masih dinyatakan belum aman, kemudian juga tangga yang begitu sempit dan tangga darurat juga ini masih belum bisa dilalui dikarenakan memang banyak sekali reruntuhan yang menimbun area dari tangga darurat sendiri. Diandra. Baik, terima kasih banyak Irfan Hardiansyah langsung dari Glodok Plaza. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, berikutnya kita akan memantau bagaimana kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di sana ada rekan Indra Setiabudi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore, Indra. Bagaimana suasana terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Apakah ambulans yang membawa 2 kantong jenazah ini sudah tiba di sana? Ya, selamat sore menjelang malam. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa kita awak media masih menunggu di ruang transit jenazah yang mana kami menunggu dari laporan dari Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur akan menerima kembali kedatangan para korban, 2 korban ataupun 2 kantong yang akan nantinya dibawa dari Plaza Glodok, Jakarta Barat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun hingga sampai saat ini saya berada di instalasi kedokteran forensik, namun hingga sampai saat ini korban, 2 korban yaitu 2 kantong yang korban dari kebakaran di Glodok, Plaza Glodok, Jakarta Barat ini masih belum tiba. Dan dapat kami kembali informasikan Diandra dan juga pemirsa bahwasanya kalau saja dua korban sudah tiba, berarti bahwasanya Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur menerima sebanyak 7 korban kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Yang mana hingga sejauh ini dapat kami konfirmasi kembali bahwasanya pihak dari Rumah Sakit Polri baru berhasil 2 saja untuk melakukan pengambilan tes DNA ataupun sampel begitu, Diandra. Mengingat memang ketiga yang saat ini masih sudah berada di ruang antemortem di DVI Polri, bahwasanya ketiga ini memang mengalami kesulitan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi dari korban maupun jenazah ini sudah tidak utuh lagi, Diandra, yang mana ini sudah menyatu dengan puing-puing dan memang sudah tidak terlihat kelamin maupun juga siapanya seperti itu ataupun masih melakukan proses identifikasi lanjutan. Dan hingga malam hari ini, Diandra dan juga pemirsa, kami ataupun pihak rumah sakit di Kramat Jati ini sudah menerima sebanyak 12 laporan dari keluarga maupun kerabat yang merasa kehilangan ataupun ingin mencari tahu apakah salah satu korban ini yang berada di rumah sakit ataupun di DVI antemortem ini merupakan salah satu kerabat ataupun juga dari maupun keluarganya begitu. Dan dapat kami informasikan juga Diandra dan juga pemirsa, kami tadi juga sempat mewawancarai begitu dari salah satu anak korban yang mana ini mendatangi antemortem di Rumah Sakit Polri ini dan menyerahkan sejumlah dokumen maupun juga permintaan dari kepolisian dan diambil sampel dari air liur ya begitu. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan berikan informasi ataupun kutipan dari salah satu anak korban yang melaporkan memberikan dokumen terhadap kehilangan dari salah satu keluarganya, ini ayahnya. Sementara Baik, sementara itu ini merupakan anak dari ayah saya. Ayah saya ini bernama Muljadi, memang masih belum ada kabar gitu dan masuk dalam daftar orang yang sedang dicari. Dan untuk saya sendiri tadi di dalam memang
kurang lebihnya saya tadi dimintai keterangan ya soal mungkin identitas papa. Saya juga tadi sudah menyerahkan kayak KTP, kemudian kartu keluarga. Setelah itu ditanya soal ciri-ciri fisik, kemudian kronologi kapan mulai dia berangkat dari rumah itu Rabu siang, kemudian sampai di kantor seperti itu, kemudian kapan terakhir kali berkomunikasi, kemudian pada saat pergi memakai baju apa, celana apa, sandal, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir Ya, begitulah hasil kutipan wawancara kami bersama salah satu anak dari salah satu korban yang diduga masih belum ditemukan dari hari Rabu kemarin, Diandra, yang mana Stanley, yang mana anak korban ini mengaku kehilangan orang tuanya, yakni ayahnya, karena terakhir berkomunikasi ini pada Rabu pagi, namun setelah itu seperti lost contact, begitu, tidak ada kabar lagi. Dan tadi kami juga mempertegas bahwasannya Stanley ini menyerahkan sejumlah dokumen seperti KTP, KK, dan lain sebagainya, dan juga Stanley ini ataupun anak dari korban diduga yang masih berada di ataupun diduga masih dalam glodok plaza ini dilakukan pengambilan sampel air liur begitu, dan Stanley ini mengaku dimintai ataupun nantinya akan dipanggil kembali untuk membawa sejumlah peralatan yang biasa digunakan oleh korban semasa hidupnya begitu, seperti sikat gigi, baju yang belum dicuci maupun juga handuk yang belum dicuci, guna untuk memastikan proses pengambilan sampel DNA cocok begitu. Demikian. Sementara itu, Indra, kemudian untuk alur identifikasi itu seperti apa? Kemudian juga proses identifikasi dari tim forensik ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Baik, terima kasih Diandra, dan dapat kami informasikan kembali bahwasanya pihak DVI Antemortem akan melakukan pengambilan sampel DNA, yang mana memang saat ini baru bisa 2 saja dikarenakan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil sampel DNA dari bagian dari tubuh maupun juga gigi seperti itu. Dan terkait setelah pengambilan sampel DNA ini, pihak Antemortem atau DVS Polri Kramat Jati ini membutuhkan minimal 1 minggu setelah proses pengambilan sampel. Diandra. Kemudian untuk Indra, soal keluarga korban tadi sudah ada berapa laporan tepatnya? Apakah pada malam hari ini ada lagi laporan yang disampaikan begitu ke pos antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Baik Diandra, kembali lagi saya sampaikan bahwasanya hingga sampai malam hari ini baru terakhir itu sore tadi pukul 4 ini ada pelaporan dari keluarga yang ini Stanley ini yang merupakan ini nomor urut 12. Namun hingga sampai saat ini kami belum bisa, kami belum menerima kembali ataupun data terkait pelaporan orang hilang begitu. Hingga saat ini kami bisa bisa menjelaskan bahwasanya baru 12 saja orang yang melakukan hari ini, baru menyerahkan dokumen saja dikarenakan nanti diambil sejumlah dokumen dan sampel ketika memang salah satu korban ini merupakan bagian dari keluarga begitu. Dan nantinya pihak Polri akan menyuruh kembali para pelapor ini yang merasa kehilangan ini membawa sejumlah barang yang sering dipakai para korban yang diduga hilang begitu, seperti sikat gigi maupun handuk yang belum dicuci maupun baju pakaian belum dicuci, untuk mempermudah tim dari DVR Polri untuk melakukan pencocokan apakah salah satu korban ini merupakan bagian dari keluarga maupun juga kerabat dari pelapor. Seperti itu, Diandra. Baik, sementara itu untuk dari 2 jenazah yang sudah dilakukan pengambilan sampel sendiri, saat ini apakah sudah ada perkembangan? Baik, Diandra, kembali kami sampaikan bahwasanya setelah pengambilan proses sampel ini, pihak DVI Antemortem Polri Kramat Jati Jakarta Timur ini perlu membutuhkan waktu selama minimal 7 hari dari pengambilan proses sampel, Diandra, yang nantinya setelah diambil mencocokkan data ini akan dilakukan setelah 1 minggu, akan diberitahu apakah salah satu korban ini merupakan sanak saudara maupun salah satu kerabat yang merasa kehilangan. Diandra.
Baik, terima kasih banyak Indra Setiabudi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, ini merupakan visual saat tadi para petugas melakukan evakuasi di Glodok Plaza, di mana tadi sudah ditemukan yaitu ada 2 kantong jenazah dan juga 1 kantong yang berisi barang bukti. Tadi disampaikan oleh rekan Irfan Hadiansyah yang berada di lapangan, pemirsa, 3 kantong ini sudah dibawa menuju ke ambulans yang akan dibawa selanjutnya menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dengan demikian, saat ini total jenazah yang sudah dievakuasi oleh para petugas ini sudah ada sebanyak 7 jenazah. Dan sebelumnya dilaporkan ada 14 orang yang dilaporkan hilang, namun belum dapat dipastikan apakah 7 jenazah yang ditemukan oleh para petugas ini termasuk dari 14 orang yang hilang ataukah di luar dari 14 orang yang dilaporkan hilang tersebut, karena memang untuk hasil dari proses identifikasi hingga saat ini belum dapat keluar begitu. Untuk proses identifikasi sendiri ini terus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini Rumah Sakit Polri sudah menerima 5 jenazah dan malam hari ini nanti sedang dalam perjalanan yaitu 2 kantong jenazah lagi menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 2 jenazah sudah diambil sampel. Sementara itu 3 jenazah masih belum dapat dilakukan atau diambil sampel DNA-nya karena kondisi jenazah yang belum memungkinkan karena juga sudah terbakar dan jenazah tidak utuh. Sementara itu di Glodok Plaza sendiri saat ini, malam hari ini kondisi di sana masih hujan dan juga para petugas masih terus melakukan upaya pencarian. Upaya pencarian dilakukan di 3 lantai yang terdampak, diantaranya di lantai 7, 8, dan juga 9, di mana difokuskan saat ini pencarian dilakukan di ketiga lantai tersebut. Dan dalam melakukan pencarian sendiri, pemirsa, para petugas ini memiliki sejumlah kendala. Di antaranya adalah luasnya area yang terdampak, kemudian juga material yang berada di dalam Glodok Plaza, tepatnya di ketiga lantai tersebut, di lantai 7, 8, dan 9 ini banyak material yang mudah terbakar. Kemudian ditambah lagi dengan tumpukan puing-puing, di mana lantai 9 ini juga dikabarkan roboh. Ditambah juga dengan sekat-sekat ruangan, ini mempersulit petugas untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi korban. Sejauh ini korban tewas yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sudah ada 7 jenazah, sudah ada 7 jenazah yang ditemukan. Dan ke-7 jenazah ini sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 5 jenazah sudah diterima saat ini dan 2 jenazah sudah dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana kedua jenazah ini baru saja ditemukan sekitar setengah jam yang lalu. Sementara itu, pemirsa, proses pemeriksaan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ini dilakukan oleh instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri dengan bekerja sama bersama dengan Inavis dan Puslap 4, serta juga melibatkan Dokpol dan Pusdokes Polri.
Dan ini merupakan visual saat kantung jenazah akan dibawa menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Identifikasi jenazah sendiri nantinya dilakukan lewat pemeriksaan DNA, karena pemeriksaan DNA ini dilakukan untuk membantu identifikasi jenazah dengan kondisi yang sulit dikenali.